Sagenging pakurmatan nun keparenga monggo kawula pinangka talang aturipun Bapak Bambang Eko Jatmiko kalian Ibu Parjiem kepareng sumelatur. Kepareng ing titi wanci samangke kawula piniji masrahaken pinanganten sarimbit wonten ngarsanipun Bapak Pendhita minggahing para-para ingkang piniji. Sumangga sawetahipun acara pangibadah minggahipun pencatatan sipil lan sanes-sanesipun kepareng kawula pasrahaken sawetahipun dumateng para majelis wonten ing mriki. Mekaten ingkang saged kula aturaken temtuke wala kathah sanget sarusiku kerang kladukipun anggen kawula matur utawi sikep tangkep kawula. Sedaya kala wau kepareng kawula sanggi kawula dados acara pribadi. Mekaten ingkang saged kula aturaken sumangga sapetahipun kawula kondhiraken dumateng Bapak Sungkawa Warda. Kiranya berkat dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada kedua calon mempelai yang terkasih, Bapak Bambang Eko Jatmiko dan Ibu Parjiem beserta rombongan. Selamat datang di Gereja Kristen Jawa Salib Putih. Dan permohonan Bapak Ibu Saudara tentunya Majelis Gereja menerima dengan senang hati untuk melaksanakan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Bapak Bambang Eko Jatmiko dan Ibu Parjiem. Dipersilahkan masuk ke ruangan gereja. Terima kasih. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kebaikan umatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah untuk memberikan pada anak-anaknya masa depan yang penuh harapan. Saat ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyaksikan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan saudara terkasih kita, Bapak Bambang Eko Jatmiko dengan Ibu Parjiem. Today
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita alaskan ibadah khusus ini pada pengakuan. Balas segala makhluk dengan kasih setianya adalah sumber pertolongan kami. Kiranya kasih karunia dan cinta sejati Kristus turun atas saudara sekalian. Landasan pernikahan. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, karena sejak semula mereka adalah satu. Pada suatu ketika saat laki-laki itu tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, dan dari rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan. Maka laki-laki itu ketika melihat perempuan yang diciptakan Tuhan Allah berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Puji Tuhan, puji Dia.
mengundang mempelai untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca amanat hidup pernikahan. Nanti mic-nya boleh dipegang. Setiap orang yang menikah hendaknya mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati, dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Sebab orang yang menikah telah dipersatukan Allah, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Suami istri hendaknya memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkannya kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga, serta silih asah, silih asih dan silih asuh berdasarkan firman Tuhan. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah diri, rela melayani. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa saya hantarkan. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam kami menjadi saksi pernikahan saudara kami terkasih Bapak Bambang Eko Jatmiko dan juga Ibu Pajiem. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang mempersatukan, juga Tuhan yang akan mengikatkan mereka berdua melalui kasih Tuhan dan selalu dituntun melalui sabda Tuhan.
Maka saat ini melalui firman-Mu yang akan kami terima bersama-sama, kiranya boleh semakin memberkati dan menuntun perjalanan hidup mereka berdua sebagai sepasang kekasih yang diberkati Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di antara kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dalam sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sabda Tuhan bagi kita pada saat ini diambilkan dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7 yang demikian sabda Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bu Pajiem. Hari ini panjenengan berdua akan disaksikan oleh jemaat Tuhan bahwa panjenengan telah menentukan untuk hidup bersama. Hidup bersama selama-lamanya. Laras nggih. Seperti kemarin saya bilang juga bahwa dalam pernikahan Kristen bersama sampai maut yang memisahkan. Dulu ketika saya masih agak muda, niki pun boten patek nom, agak muda waktu itu. Saya itu paling seneng kalau sore-sore, karena rumah saya itu kan dekat pantai. Kalau sore-sore saya bersepeda ke pantai paling 15 menit. Di situ saya melihat atau menantikan matahari terbenam. Sinten sing teng mriki nggih sok ngoten niku? Wo teng pojokan nonton sing aku nika Bapak Ibu. Ngacung-ngacung ngeten iki. Pun boten ketinggal saking mriku. Saya senang untuk menyaksikan matahari terbenam. Janjane alasan paling mendasar adalah mergo kula mboten duwe gawean. Makanya kula golek-golek gawean. Tetapi ada sesuatu yang menarik ketika sering kali saya melakukan itu. Saya berangkat biasanya jam 4 sore, nanti saya pulang-pulang sekitar 6:30 ketika sudah mulai gelap. Tetapi ketika pada saat saya duduk di tepi pantai, entah menikmati apa yang ada di situ, kadang saya beli gorengan atau beli kopi, dan saya melihat bagaimana proses matahari itu menjadi tenggelam yang tadinya masih panas, terus kemudian biasanya kan warnanya kan berubah ya Bapak Ibu, menjadi orange gitu, dan kadang terlihat cantik sekali. Orang yang senang foto-foto sampai dia tidak terlihat. Di situ kadang-kadang membuat saya menjadi pribadi yang kemudian berusaha untuk berefleksi.
Jadi proses melihat matahari tenggelam itu membuat saya kemudian selalu banyak berefleksi. Dengan diam, tenang, menyaksikan keindahan alam yang Tuhan sediakan gitu. Apa ya yang sudah saya lakukan dalam hidup ini? Kadang-kadang membuat saya kemudian berpikir begitu. Nek masih teng pojokan niku ngoten apa mboten Mas? Sambil melihat matahari terbenam, sambil menghayati, wah bagaimana ya hidup saya selama ini. Malah difoto-foto. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara, dan ternyata memang itu menjadi sebuah momentum yang paling menyenangkan. Tidak lama waktunya menuju matahari tenggelam itu sangat cepat. Tetapi di waktu yang sangat cepat ini saya bisa melihat banyak hal. Perjalanan tadi pagi, tadi siang, kemarin dan sebelum-sebelumnya, apa yang sudah pernah saya lakukan, saya mencoba berefleksi kembali. Di waktu yang singkat ini sampai kemudian matahari terbenam, tertutup, tidak terlihat dan saya pulang. Dan di situ kadang-kadang membuat saya menjadi lebih lega. Oh iya, ternyata ada sesuatu yang tidak tepat yang sudah saya kerjakan. Oh ternyata ada sesuatu yang keliru yang selama ini saya lakukan. Jadi proses berefleksinya, proses menghayati, proses merenung, mawas diri dilakukan dalam waktu yang sangat singkat ini. Tetapi itu benar-benar bisa terjadi dan dilakukan. Barulah setelah itu nanti saya akan melewati hari berikutnya dengan lebih berhati-hati lagi, dengan lebih bersukacita lagi, dengan lebih bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi tentunya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu juga ketika kita mau melihat perjalanan pernikahan Pak Bambang dan juga Bu Pajiem, saya mau mengatakan bahwa nanti setelah hari ini panjenengan berdua dipersatukan, ini adalah waktu momentum yang panjang, tetapi tidak terasa panjang. Mih kaya nek kula pas kek ndelokke srengenge meh surup niku wau. Sebenarnya masih agak panjang, ada 2 jam ning mboten krasa. Nah, itulah nanti perjalanan pernikahan panjenengan berdua per hari ini. Menampaknya nanti masih akan jauh sekali yang akan dijangkau, tetapi mungkin tidak terasa sejauh itu ketika panjenengan berdua bisa melewatinya dengan tepat. Nah, apa yang dilakukan agar waktu yang panjang nanti terasa tidak panjang, terasa indah di kemudian hari? Mari kita menyaksikan dalam kitab 1 Korintus tadi. Hiduplah dengan kasih. Pernikahan yang dilandasi dengan kasih akan menjadi pernikahan yang langgeng. Karena di dalam kasih itu ada kesabaran. Di antara Pak Bambang dan Bu Pajiem yang paling sabar yang mana? Sing setunggal ngaco-ngaco ngeten iki. Ketinggal mboten Bapak Ibu sing teng wingking? Ketinggal nggih. Oke tok wae. Pak Bambang yang paling sabar. Kasih itu sabar. Di dalam pernikahan harus ada kesabaran. Kenapa? Niki mekipun bareng-bareng. Nek sing wingi cek do dhewe-dhewe, niki benjang nggih napa-napa bareng, sarene nggih bareng, tindak teng putih-putih nggih bareng. Semakin panjenengan tahu juga bagaimana kepribadian pasangan panjenengan. Oh jebul Pak Bambang ki wonge kaya ngene ya. Oh jebul Bu Pajiem ki wonge kaya ngene ya. Oh ternyata keluarganya begini ya. Nah ini bukan hanya di antara panjenengan berdua, tetapi bagaimana cakupan keluarga yang lebih luas lagi. Wah, jebul mah keluarga ini kok ngono marake jengkel tok. Jangan. Karena kasih itu sabar. Bisa menerima semua kondisi kehidupan keluarga pasangan panjenengan. Lalu kemudian kasih itu baik hati, ia tidak cemburu.
baik hati dan tidak cemburu. Pak Bambang dan juga Bu Pajiem, bagaimana panjenengan berdua kemudian harus bisa saling menguasai diri dengan baik, bisa memahami, bisa mengerti keadaan, tahu tempat di dalam melakukan segala sesuatunya, sehingga kemudian tidak menciptakan suasana yang kurang menyenangkan di antara pasangan. Lalu kemudian kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kehidupan bersama Pak Bambang dan juga Bu Pajiem harus diatur bersama, harus dikerjakan bersama-sama. Tidak boleh wis pokoknya ndang wis mantenan mengkus pokoknya kabeh langsung dudang-duding, jangan. Tetapi bagaimana bisa berjalan bersama-sama beriringan, saling memberikan dukungan, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi. Lalu kemudian ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti di dalamnya tidak ada yang namanya sifat pendendam. Oh ya nek jebul Pak Bambang wonge kaya ngono, oh ya wis ya pancen wonge kaya ngono. Oh Bu Pajiem ki wonge ya ngono kuwi, ya wis ya nyet kono kuwi bojoku gitu. Sehingga tidak ada rasa dendam ketika terjadi sesuatu. Yakin ya, walaupun jenengan sudah berpengalaman dalam menjalani hidup ini, yang namanya badai pernikahan pasti ada. Tetapi di dalamnya jangan sampai ada tumbuh sifat pendendam. Meh nggih napa nggih meh dendam kalih bojone niku. Wong ya saben dina bareng kan begitu. Maka tumbuhkanlah sikap rendah hati. Yang kemudian semakin ditumbuhkan sikap saling mengampuni. Ini yang kemudian akan semakin mendorong panjenengan berdua untuk bisa melewati masa-masa pernikahan. Pak Bambang dan juga Bu Pajiem, tentu nanti yang akan panjenengan lewati bukan sekedar perjalanan hidup berdua, tetapi juga melihat kembali anak-anak anggota keluarga yang lain yang juga sudah menjadi bagian dalam kehidupan panjenengan, yang juga harus turut mendapatkan cinta kasih itu dari panjenengan berdua. Mboten kok tumewa, kuwi kan anakmu, dudu anakku. Wis kono urusana dhewe, jangan. Tetapi bagaimana bersama-sama nanti bisa saling mendukung, saling memberikan kekuatan, dan mari kita rawat kehidupan ini bersama-sama berdua. Sebab itulah yang kemudian Tuhan kehendaki dalam kehidupan berpasangan kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau saya mengatakan usia pernikahan ini dan pernikahan panjenengan berdua ini, kados dene kalau wau kula teng ajeng matur, kita sedang menantikan matahari terbenam. Ketoke suwe ning ra krasa. Ketika panjenengan bisa melewati itu dengan sukacita, dengan penuh kasih, dengan kesabaran, dengan baik hati, dengan saling memberikan semangat di dalamnya, bahkan juga bagaimana nanti kehidupan bersosial bersama dengan masyarakat di sekeliling, tunjukkan panjenengan berdua sebagai pasangan yang baik yang diberkati Tuhan. Disitulah kehidupan yang indah akan boleh dirasakan bersama-sama berdua. Pak Bambang dan juga Bu Pajiem, selamat memasuki masa pernikahan. Selamat menjadi pasangan baru, pasangan yang diberkati oleh Tuhan, yang selalu bersama-sama sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat hening sejenak.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Bapak Bambang Eko Jatmiko dengan Ibu Pajiem, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Kita semua yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Mengundang Bapak Bambang Eko Jatmiko dan juga Ibu Pajiem untuk bangkit berdiri. Boleh dengan membawa mic-nya. Bapak Bambang Eko Jatmiko dan Ibu Pajiem, saudara berdua telah menerima bersama panggilan hidup orang menikah dalam amanat hidup pernikahan dan dasar pernikahan. Pada saat ini, saudara berdua berniat untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan kudus. Maka di hadapan Tuhan Allah, dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini, saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut. Bapak Bambang Eko Jatmiko, apakah dengan tulus hati saudara menghendaki pernikahan ini diresmikan? Ya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudara melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati saya. Ibu Pajiem, apakah dengan tulus hati saudari menghendaki pernikahan ini diresmikan? Iya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudari melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Iya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Hendaklah ya, tetaplah ya, karena Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaat Tuhan menjadi saksi pernyataan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka akan menyampaikan janji pernikahannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Ibu Pajiem, di hadapan Tuhan dan jemaat, saya mengambil Engkau menjadi istri saya untuk saling memiliki dan menjaga dari segala sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setiaku yang tulus kepadamu. Pak Bambang Eko Jatmiko, di hadapan Tuhan dan jemaat, saya mengambil Engkau menjadi istri, menjadi suami saya untuk saling memiliki dan menjaga diri sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita.
inilah janji setiaku yang tulus kepadamu. Dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, dan di hadapan jemaat yang menyaksikan pernikahan ini, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pujilah Galik Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Ia akan senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Galik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan yang telah mempersatukan beliau berdua dalam ikatan pernikahan kudus, Tuhan juga yang akan memberkati perjalanan keluarga baru ini, agar selalu dimampukan, agar selalu diberikan jalan yang terbaik di dalam mengarungi bahtera keluarga yang baru. Dengan segala tanggung jawab, dengan segala keharusan, dengan segala pekerjaannya Tuhan memberkati, Tuhan permudah dan perlancarkan segala sesuatunya, sehingga Engkau boleh menyatakan kasih-Mu yang besar untuk keluarga Bapak Bambang dan juga Ibu Pajiem. Berkati kehidupan mereka sehari-hari, biarlah senantiasa ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada kebersamaan, ada rasa takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau terus memberkati dan menuntun kehidupan keluarga ini, agar selalu dilayakan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kami dari setiap firman yang keluar dari Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan istimewa. Dasar persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan diawali oleh pengantin dan nanti diikuti oleh jemaat yang hadir. Persembahan istimewa ini diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami
berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami panggil bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa, Engkau telah sertai kami dalam kami melaksanakan ibadah pernikahan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami juga telah mengumpulkan persembahan istimewa. Sebagai wujud kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk persembahan ini Bapa, biarlah dapat kami kelola dengan sebaik-baiknya dan biarlah bermanfaat bagi rencana-rencana dari gereja ini. Terima kasih Bapa, ampunkanlah segala dosa serta kesalahan kami. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan seperti juga Tuhan mengajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
bersama dengan jemaat dan segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman dan kepercayaan kita dengan mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menerima pengutusan dan berkat, mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Undurlah dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera dan peganglah janji setiamu di hadapan Tuhan. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menaungi saudara dan memberikan jalan yang terang dalam kehidupan saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan
mohon dipersiapkan untuk pencatatan sipil, pengantin berdua, dan juga saksi 1 dan saksi 2 untuk maju ke depan. Dipersilahkan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Selasa 18 Februari 2025 bertempat di GKJ Saleputih Salatiga di hadapan Pendeta Daniel Adi Nugroho telah terjadi pernikahan antara Bambang Eko Jatmiko dengan Pajiem dan telah sah secara agama. Oleh karena itu, berkenan saya, Adi Kristianto, sebagai petugas pencatat perkawinan Kota Salatiga, akan mencatatkan perkawinan mereka secara undang-undang negara. Karena itu, dimulai dari mempelai laki-laki. Dilanjutkan mempelai perempuan. Dan juga akan ditandatangani oleh para saksi yang sudah ditunjuk oleh keluarga. Monggo saksi dari pihak laki-laki. Tidak ada pergantian saksi ya Pak, sesuai dengan yang kemarin dimasukkan kami ya. Dan saksi dari pihak perempuan. Selasa 18 Februari 2025 di GKJ Saleputih telah terjadi pernikahan antara Bambang Eko Jatmiko dengan Pajiem. Telah ditandatangani
dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh mempelai berdua dan para saksi yang telah ditunjuk oleh keluarga. Dwi Suhanto, saksi dari pihak laki-laki, dan Rohman sebagai saksi dari pihak perempuan. Maka tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Adi Kristianto sebagai petugas pencatat perkawinan Kota Salatiga menyatakan bahwa pernikahan antara Bambang Eko Jatmiko dengan Pajiem telah sah secara undang-undang negara. Waktu saya kembalikan kepada majelis gereja. Terima kasih, dimohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah tadi berjalannya pemberkatan dan peneguhan perkawinan dan pernikahan bagi Bapak Bambang Eko Jatmiko dan Ibu Pajiem telah selesai. Juga dilanjutkan dengan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Adi Setio Kristianto juga sudah selesai. Oleh karena itu, kedua mempelai kami serahkan kembali kepada keluarga besar. Terima kasih. Bapak Dwi Suhanto. Bapak Pendeta Daniel Adi Kristanto, juga Bapak Pendeta dari GKJ Randuares, Pak Adi, Bapak Ibu Majelis Gereja, perkenankan saya atas nama pengantin yang baru saja disahkan pernikahannya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala sesuatu yang boleh terjadi pada saat ini, sehingga pernikahan ini boleh berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kekurangan apapun. Begitu juga kepada Bapak Ibu warga yang menyaksikannya. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan atas segalanya yang telah diberikan untuk mendukung jalannya ibadah pada saat ini. Sekali lagi, atas nama keluarga tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ucapan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Terima kasih, terima kasih. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu, berjalannya sudah selesai semua. Dan sekarang pengantin berdua berdiri di depan sini, menghadap ke jemaat, menerima ucapan selamat pertama dari majelis, Bapak Pendeta, dilanjutkan nanti